Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di sesi kali ini untuk membahas materi kita, yaitu berkaitan dengan hakikat tekno edutainment. Baik, teman-teman semuanya, berbicara tekno edutainment tentunya ada dua hal yang mendasarinya, itu berkaitan dengan teknologi dan juga ada tiga: teknologi, education, dan juga entertainment. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan, mengkolaborasikan antara teknologi, education, dan juga entertainment. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan mencoba mengupas berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan techno edutainment. Jadi techno edutainment itu merupakan kajian teoritis dan praktis implementatif mengenai teknologi yang dikemas dalam pendidikan pembelajaran yang menyenangkan. Sebagaimana yang saya paparkan di awal, bahwasanya techno edutainment itu merupakan integrasi, ya, penggabungan antara teknologi yang dikemas dalam pendidikan dan pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Bersifat entertain. Seperti itu. Itu adalah techno edutainment. Ya, jadi dasarnya adalah itu. Nah, ketika kita berbicara techno edutainment, tentunya di situ dijelaskan berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga apa? Membuat kerasan, memotivasi peserta didik, ya kan? Kemudian peserta didik menjadi kompetitif, kreatif, inovatif, ya kan? Sehingga apa? Nanti akan ujungnya akan menjadi siswa yang produktif. Nah, berkaitan dengan itu semua, kita perlu cermati berkaitan dengan yang pertama itu teknologi. Teknologi yang dimaksud apa? Agar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, membuat kerasan, motivasi gitu ya, eh, dan seterusnya sampai menciptakan siswa yang produktif. Yang pertama, eh, teknologi itu harus lengkap. Artinya perlengkapan peralatan itu harus lengkap, memadai, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga mudah diakses, murah, dan menarik. Nah, untuk itu juga diperlukan seorang guru yang seperti apa? Guru yang berpengetahuan, guru yang terampil, berwawasan kekinian, humble, dan seterusnya. Hal-hal positif lainnya yang harus dimiliki oleh seorang guru, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, tidak terlepas dari teknologi dan guru, juga ada peran serta peserta didik. Itu apa? Punya motivasi, berpengetahuan, kreatif, inovatif, terampil, dan sebagainya. Artinya, dengan adanya teknologi yang lengkap, sesuai kebutuhan, mudah diakses, murah, menarik, disertai dengan guru yang berpengetahuan, terampil, berwawasan kekinian, humble, dan seterusnya, diharapkan nanti peserta didik itu memiliki motivasi, berpengetahuan, kreatif, inovatif, terampil, dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga tidak kalah penting itu adanya sumber belajar. Sumber belajar juga harus lengkap, sesuai Tuhan, mudah diakses, murah, menarik, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal yang nantinya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga siswa itu menjadi siswa yang kompetitif, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, berkaitan dengan itu, seperti pembahasan saya di awal, gitu ya, bagaimana teknologi itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita ketahui bersama bahwasanya teknologi itu telah mencapai tingkat kecanggihan yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini dengan adanya AI dan lain sebagainya,
perkembangan yang sangat masif, sehingga apa? Menjadi sebuah keniscayaan bagi kehidupan manusia di seluruh bidang, ya, termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Bahwasanya kita sebagai calon pendidik atau pendidik ke depan itu mau tidak mau tidak akan terlepas dari eh, yang namanya teknologi seperti itu. Karena apa? Karena dengan teknologi ini mau tidak mau kita harus ikut berkecimpung. Kalau kita sebagai calon pendidik atau pendidik yang tidak paham teknologi, artinya generasi yang akan kita ajar ke depan itu adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Kalau kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik tidak menguasai teknologi, artinya ke depan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, kita juga ketahui bersama bahwasanya pembelajaran yang berpusat pada guru itu telah lama ditinggalkan. Artinya apa? Sebagai gantinya, maka dibutuhkan sebuah pembelajaran modern yang menekankan pentingnya peran peserta didik itu sebagai apa? Sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek, ya, subjek yang aktif, kreatif dan inovatif serta mandiri. Nah, dengan adanya itu semua nanti bisa menjadi sebuah fondasi awal bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pada hakikatnya, gitu ya, naluri dasar hidup manusia itu cenderung pada kemudahan hidup, gitu ya, menyenangkan, penuh kegembiraan, yang pada akhirnya apa? Menemukan kebahagiaan dalam menjalani seluruh aktivitas hidupnya. Nah, sebagaimana dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 32 tahun 2013 gitu ya, pasal 19 itu digarisbawahi bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Untuk apa? Berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, itulah mengapa kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik perlu digarisbawahi bahwasanya eh, apa namanya, sebagaimana peraturan pemerintah, kita itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan. Tentunya, eh, jika kita hidup di era sekarang dan yang akan datang, kita harus menjadi pendidik, calon pendidik yang kreatif, yang mau menguasai teknologi, dan bagaimana bisa mengintegrasikan teknologi sehingga bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin cukup itu sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Cukup sekian dari saya, kurang dan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.